wala yadurru ya. Wala yadurru dan tidak jadi bahaya fi dzami ma dzukira di dalam seluruh ma sesuatu dzukira. Wala yadurru dan tidak jadi bahaya fi dzami di dalam seluruh ma sesuatu dzukira yang telah disebut ini ma apa takhallulus syari'i menyelang-nyelangnya jalan. Walau kathura turukuhu walaupun banyak apa jalan-jalannya syari. Wan nahril kabiri dan sungai yang besar. Wa in ahwaja dan walaupun butuh orang tersebut ila sibahatin kepada berenang. Wan nari termasuk juga tidak jadi bahaya takhallulun nari begitu ya. Menyelang-nyelangnya api. Wal bahri dan menyelang-menyelangnya apa ya? Lautan. Bainas safinata ini di antara dua perahu. Li'anna hadi karena sesungguhnya inilah ini yang disebut tadi, yaitu la tu'addu tidak dihitung ini hadihi lil hailulati kepada atau karena menghalangi atau menyelang. Fala yusamma maka tidak dinamai apa wahidun salah satu minha daripada seluruhnya yang disebut tadi hailan akan apa? Penutup atau penghalang. Ya. Yang paling terakhir tidak dianggap, tidak menjadi bahaya, tidak dianggap penghalang, begitu ya. Jadi bukan penghalang begitu ya. Tidak disebut penghalang. Kalau tembok penghalang begitu ya, tembok penghalang nih. Pintu penghalang. Tutup pintunya, blek, penghalang ke pintu. Ya. Sekarang bagaimana kalau sholatnya misalnya di lapangan? Ya. Sholat di lapangan. Ya. Atau sholat di masjid penuh. Ya. Kemudian dibuka itu pintu masjid. Pintunya dibuka semua. Ya. Antara masjid terhalanglah dengan jalan. Ada jalan lagi. Jalan raya, di sampingnya ada bangunan lagi. Ya. Dikarenakan penuh di jalan raya nggak bisa sholat karena hilir mudiknya apa? Kendaraan. Akhirnya dia sholatlah di bangunan atau di tanah kosong di samping jalan. Terhalanglah dia. Yang sholat di pinggir jalan ini terhalang ke masjid, terhalang oleh apa? Jalan. Oleh jalan yang menghalangi. Wala yadurru itu jalan tidak disebut penghalang. Begitu ya? Gitu. Jadi asal pintunya dibuka semua. Buka. Buka pintu masjid. Gerbang juga. Apa gerbang buka dah. Misalnya gitu ada gerbangnya. Buka semua dah, pagar buka semua, pagar pintu masjid buka, ya. Gitu. Ya. Kemudian kita sholat di bangunan yang sebelah dihalangi, terhalang oleh apa? Oleh jalan nggak jadi masalah. Wala yadurru. Ya, tidak membahayakan. Kenapa? Karena la tu'addu lil hailula. Karena tidak disebut jalan itu penyelang. Jadi seakan-akan nyatu, ya. Johirnya itu masjid dengan kita sholat di pinggir jalan. Johirnya apa? Misah johirnya, ya. Tapi secara hukum disebut nggak misah. Johirnya misah, tetapi secara hukum tidak disebut misah. Kenapa? Karena jalan la tu'addu lil hailulah fala yusamma hailan. Itu jalan nggak disebut penghalang. Mana lagi? Wan nahril kabir. Sungai. Tenang ya.
Jadi kita jamaah nih. Masjidnya kalau kita pengen ke masjid nyebrang sungai. Lumayan sungainya juga. 200 meter sungainya, lebar. Ya. Itu udah nggak ada di tempat tuh. Itu masjid cuma satu doang, mencil sendiri di situ. Misal. Begitu kita pengen nyebrang, itu masjid udah penuh. Kata yang di dulu, kata yang di sono, yang di seberang, penuh Pak, udah nggak bisa nerima orang, buat jamaah udah penuh. Kan begitu. Lahan udah nggak ada, cuma satu-satunya doang itu masjid. Ini mentok, samping kanan, ke sono mentok udah kagak ada lahan. Ya, kesininya sungai, nggak bisa Pak. Ya udah, kita jangan balik. Sholat kita tuh di seberang sungai. Kita sholat di sini terhalang 200 meter. Di sini masjidnya. Kita sholat di sini. Boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak jadi masalah. Warnari, api. Mau sholat ke masjid, terhalang oleh api. Silahkan kita sholat di sampingnya. Api itu bukan penghalang. Sungai bukan penghalang. Wal bahri, lautan. Bainas safinata, ini di antara dua perahu. Dua kapal. Jadi kapal dua, jamaah dua-duanya. Ya. Kapal yang A ada imamnya di sini. Ya. Kapal A sholat Allahu Akbar, jamaah. Ya, penuh untuk kapal. Masa orang yang dari kapal yang B pengen pindah semua ke kapal A, kan nggak bisa. Bisa itu kapal karam, tenggelam, kelebihan beban. Nggak usah pindah ke kapal A. Ya udah, sholat aja udah di kapal masing-masing. Ya, gitu. Woi jamaah, gitu ya, kata kapal yang kedua. Iya siap. Udah kapal yang pertama imamnya Allahu Akbar sholat. Itu kapal yang kedua tinggal ikut Allahu Akbar jadi makmum. Lautan tidak jadi penghalang. Ya. Untuk berjamaah bainas safinata ini di antara dua perahu. Ya, begitu ya. Wah, kalau bangsa lagi ekspedisi dulu kali ya, raja-raja ekspedisi kan perahunya kadang-kadang 100 perahu, 200 perahu. Masya Allah. Ya, itu rajanya di depan kali ya, jadi imam dia. Oh, luar ya. Jamaahnya ngederet semua perahunya. Wasa minuha, dan bermula nomor ke-8 daripada syarat berjamaah yang jumlahnya ada 11, nomor 8, yaitu ayyanwiya, bahwasanya berniat orang tersebut al-qudwata, akan bermakmum. Ka'ayyakula, seperti bahwasanya berkata orang tersebut muqtadian, menjadi makmum, awil jama'ata, atau berjamaah. Ka'ayyakula jama'atan, seperti bahwasanya berkata orang tersebut jama'atan, akan jamaah. Wa in saluhat, walaupun boleh, walaupun patut atau pantas, niyatuha, niat berjamaah, lil imami, kepada iman, aidon, halnya juga. Ya. Jadi yang ke-8, makmumnya muti niat kedua. Nawaitu usalli fardhu zuhri, misalnya muqtadiyan, boleh. Atau usolli fardhu zuhri jamaatan, begitu ya, boleh. Enggak perlu makmuman aja, muqtadian boleh, jamaatan juga boleh. Wa in saluhat niyatuha lil imam, niat jamaatan itu boleh juga dipakai buat imam, begitu ya. Makmum tadi gimana makmum niatnya? Usolli fardhu zuhri jamaatan, makmum. Imam juga boleh,
niatnya usolli fardhu zuhri jamaatan. Ya. Jadi imam boleh dia tidak niat imaman, tapi usolli fardhu zuhri jamaatan boleh. Kalau muktadian tadi cuma makmum doang. Makmum doang. Kalau muktadian makmum doang, imam nggak boleh. Tapi kalau jamaatan makmum boleh, imam juga boleh. Awil i'timama atau niat bermakmum ka'ayyakula mu'tamiman, seperti bahwasanya berkata orang tersebut mu'tamiman bermakmum, awil makmumiyata atau jadi makmum ka'ayyakula makmuman, seperti bahwasanya berkata orang tersebut makmuman akan menjadi makmum, ya. Gitu ya. Kalau niat makmum ya harus bagi makmum. Tapi kalau niat imam hukumnya sunnah. Ya. Makmum wajib niat makmuman, kalau imam niatnya sunnah. Ya. Boleh muqtadian, boleh jamaatan, boleh mu'timan ya, boleh mu'timan atau boleh makmuman. Jadi boleh 4 ya, muqtadian, jamaatan, mu'timan atau makmuman. Mu'timan sama bermakmum. Bermakmum juga. Kalau muktadian kan mengikuti ya. Mengikuti sama. Mu'timan sama bermakmum juga. Makmuman juga. Watasi'uha dan bermula yang ke-9 daripada yang 11, yaitu ayyatawafaqa, bahwasanya bersesuaian apa najmu sholatihima, urutan sholat imam dan makmum. Ai tegatnya nahjiha, caranya sholat al-wadihi yang jelas, fil af'ali zahirati di dalam pekerjaan yang zahir. Wa ini ikhtalafa dan walaupun berbeda imam dan makmum ada dan bilangannya, apa? Bilangannya. Fala yasihul iktida'u, maka tidak sah apa al-iktida'u bermakmum ma ikhtilafi beserta berbeda runtutan sholat. Kamaktubatin khalfa kusupin, seperti sholat wajib, sholat fardu di belakang sholat gerhana, wabil aksi atau sebaliknya, sholat gerhana di belakang sholat fardu, begitu ya. Imamnya sholat fardu, makmumnya gerhana, atau imamnya gerhana, makmumnya sholat fardu. Li ta'azzuril mutaba'ati, karena ya udurnya mengikuti. Yang ke-9, syaratnya bermakmum berjamaah antara imam dengan makmum muti sama runtutan sholatnya, ya, muti sama. Jadi kalau rukunya, sujudnya, dirinya, ya, segalanya, tidaknya muti sama. Wa ini ikhtalafa adadan, walaupun bilangannya beda. Paham nggak? Imamnya sholat johor, makmumnya kodok subuh, boleh. Ya. Imamnya sholat maghrib, makmumnya kodok asar. Misal. Ya. Imamnya sholat isya, makmumnya kodok maghrib atau kodok subuh, boleh. Beda nggak? Bilangannya beda. Ya. Imamnya sholat isya, makmumnya kodok subuh, beda nggak? Beda bilangannya. Imam bilangan sholatnya 4, makmum 2. Wa ini ikhtalafa adadan, walaupun berbeda bilangannya, tetap boleh hukumnya kita berjamaah, bermakmum. Ya, jadi boleh ya. Tuh. Aneh pengen kodok sholat, tapi pengen kodoknya berjamaah. Ada orang, tadi kita misalnya, ya, isya ketiduran. Beres sholat subuh, ada orang lagi sholat subuh. Gue pengen jamaah lah kodoknya.
Kodo isanya. Allahu Akbar. Imamnya subuh, kita kodo isya. Jadi boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Gua ini ikhtilaf dan kenapa boleh? Karena antara sholat subuh dan sholat isya itu runtutan tata cara sholatnya sama. Yang nggak boleh kalau berbeda runtutan sholatnya. Seperti imamnya sholat wajib, makmumnya gerhana. Beda nggak? Di mana bedanya? Hah? Ente bilang beda lagi? Di mana bedanya? Hah? Bukan. Hah? Imamnya sholat 5 waktu, sholat fardu, makmumnya sholat gerhana. Beda nggak? Bedanya di mana? Cara sholatnya beda. Itu belum ketemu, Bang. Tata sholat apa? Tata cara. Tata caranya beda, runtutan sholatnya yang beda. Apa bedanya? Imam mah rukunya cuma sekali, makmum mah rukunya dua kali. Beda nggak? Fuhsul mukhalafah. Goreng. Apa goreng? Jelek perbedaannya. Imam ruku sekali, makmumnya ruku dua kali. Imam i'tidal sekali, makmum i'tidalnya dua kali. Kan nggak sama tuh. Nggak sah itu kalau yang itu nggak sah. Nggak sah. Tapi kalau sama runtutannya, walaupun bilangan sholatnya beda, boleh. Kalau sama runtutannya, walaupun niatnya beda, boleh. Ya. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh. Begitu masuk masjid, ada yang lagi sholat, ternyata dia lagi sholat sunnah. Allahu Akbar, kita ke makmum. Kita mau wajib, imamnya boleh. Nggak jadi masalah. Kenapa? Kenapa yang bikin boleh? Karena nazom runtutan sholatnya sama. Nggak beda. Kalau gerhana kan beda. Nah, baru nggak boleh dia.